Dalam video ini, aku akan membahas cara melakukan audit situs secara menyeluruh menggunakan SEMrush. Yang lebih penting lagi, aku akan menunjukkan cara memperbaiki kesalahan yang ditemukan agar situs web kamu bisa mendapatkan peringkat lebih tinggi di Google. Halo semuanya, nama saya Erik Hanar dan di channel ini aku akan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting untuk membantu kamu membangun situs web pertama tanpa membuang waktu pada hal-hal yang tidak membawa hasil. Jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa situs kamu tidak mendapat peringkat, meskipun kamu sudah menambahkan konten yang bagus atau memasang semua plugin yang tepat, itu mungkin karena masalah internal, link rusak, pengalihan berulang, halaman lambat, dan semua hal teknis yang mudah terlewat, tapi sangat penting untuk SEO. Mari kita perbaiki langkah demi langkah menggunakan alat audit situs SEMrush. Apa yang dilakukan alat audit situs SEMrush dan mengapa itu penting? Sebelum kita masuk ke panduan, inilah alasan mengapa alat ini layak untuk kamu coba. Audit situs SEMrush akan memindai seluruh situs web kamu dan memeriksa lebih dari 100 masalah teknis yang bisa merusak peringkat kamu. Beberapa contohnya adalah link internal yang rusak, HTTPS yang hilang, rantai atau putaran pengalihan, masalah responsivitas di perangkat seluler, halaman yang diblokir dari perayapan, dan bahkan structured data errors. Ini seperti mendapatkan X-ray untuk kesehatan SEO situs web kamu. Dan yang terbaik, alat ini tidak hanya menunjukkan masalah, tapi juga memberitahu kamu dengan tepat apa yang salah dan cara memperbaikinya. Jadi mari kita siapkan. Ingin meningkatkan peringkat Google kamu? Mulai coba gratis Semrush sekarang dan lihat apa yang selama ini terlewatkan di situs kamu. Kamu hanya perlu mengklik link di deskripsi video untuk memulai. Itu akan membawamu ke situs ini di mana kamu bisa memulai percobaan gratis Pro Trial selama 14 hari. Silahkan klik link di bawah di deskripsi ini dan ikuti terus videonya. Langkah 1, menyiapkan audit situs kamu. Setelah kamu masuk ke Semrush, kita akan pergi ke bilas sisi kiri dan klik Site Audit di bawah bagian SEO. Jika kamu belum punya project, kamu bisa klik Create Project. Lalu cukup tambahkan domain kamu seperti www.google.com search situskamu.com. Kamu bisa memberinya nama yang sifatnya opsional, lalu Create Project. Selanjutnya, kamu akan melihat beberapa opsi penyiapan. Pertama adalah Crawl Scope. Secara default, SEMrush akan merayapi domain penuh kamu, tapi kamu bisa mempersempitnya ke subdomain atau subfolder tertentu jika kamu mau. Limit the number of page. Jika kamu tidak yakin berapa banyak halaman yang situs kamu miliki, lakukan ini. Buka Google dan ketik nama domain kamu.com. Periksa berapa banyak hasil yang muncul. Dan ketik site.2domainkamu.com. Periksa berapa banyak hasil yang muncul. Itu adalah perkiraan kasar jumlah halaman kamu. Masukkan angka itu ke SEMrush. Perlu diingat, jika kamu menggunakan free trial, kamu dibatasi hingga 100 halaman per audit. Advanced options. Yang opsional, jika kamu baru memulai, kamu bisa melewati sebagian besar dari ini. Tapi untuk pengguna tingkat lanjut, kamu bisa memilih untuk merayapi situs seperti Googlebot atau mobile browser. Kamu bisa mengecualikan URL tertentu. Kamu bisa menjadwalkan perayapan mingguan untuk berjalan secara otomatis. Lalu klik Start Site Audit dan biarkan beberapa menit untuk berjalan. Untuk menavigasi ke sana, kita akan klik SEO di sisi kiri, lalu scroll ke bawah ke Site Audit. Sekarang, di sini kita punya sebuah project. Jadi, aku akan klik itu. Langkah 2, membaca dashboard audit situs. Setelah audit kamu selesai, kamu akan mendarat di dashboard yang memberikan gambaran singkat tentang kesehatan keseluruhan situs kamu. Site Health Score ini adalah persentase yang mencerminkan seberapa sehat situs kamu dari perspektif SEO teknis. Anggap saja seperti skor kredit untuk situs web kamu. Skor di atas 90-an sudah bagus. Apapun di bawah 80 mungkin butuh perhatian. Di bawah 60, kamu harus memperbaikinya. Errors, warning, dan notice. Errors adalah masalah paling kritis. Mereka adalah hal-hal yang paling bisa merusak peringkat kamu. Warnings kurang parah, tapi masih layak untuk diperiksa. Notice lebih ke sekedar saran, mereka tidak terlalu mempengaruhi peringkat secara langsung. Kamu juga akan melihat bagian untuk halaman yang dirayapi, robots.txt, dan masalah sitemap, pemeriksaan HTTPS, dan link internal. Sekarang mari kita mulai dengan memperbaiki hal-hal yang paling penting terlebih dahulu. Jadi seperti yang kamu lihat, setelah kamu menjalankan proyek kamu, inilah semua yang kita miliki di sini. Kita bisa datang dan kamu tahu ini adalah overview-nya. Kita bisa klik issues di sini dan disinilah kita memiliki errors, warnings, dan notices. Dan errors adalah hal pertama yang ingin kamu perbaiki, lalu warnings dan kemudian notices. Langkah 3, memperbaiki kesalahan kritis. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengklik tab issues. Sekali lagi, disinilah semua masalah tersebut terdaftar. Diurutkan berdasarkan tingkat keparahan. Kita akan mulai dengan bagian errors. Berikut adalah beberapa yang paling umum dan apa yang harus dilakukan tentangnya. Broken internal links. SEMrush mungkin mengatakan sesuatu seperti 7 broken internal links. Klik untuk melihat halaman mana yang memiliki link yang tidak mengarah kemana-mana. Untuk memperbaikinya, masuk ke WordPress atau sistem manajemen konten kamu. Edit halaman yang terpengaruh, perbarui link, atau hapus saja halaman dengan 4xx atau 5xx error. Ini adalah halaman yang mengembalikan error, tidak ditemukan, atau server. Error 404 berarti halaman tidak ada. Error 500 berarti ada yang rusak di sisi servernya. Solusinya, alihkan halaman yang rusak ke halaman yang aktif atau hapus link halaman tersebut sama sekali. Non-HTTPS URLs.
Jika situs kamu memuat dengan HTTP bukan HTTPS, Google akan menandainya sebagai tidak aman. Pastikan sertifikat SSL kamu terpasang dan atur situs kamu untuk selalu mengalihkannya ke HTTPS. Redirect chains or loops. Terlalu banyak pengalihan yang membingungkan Google dan memperlambat waktu muat. Jika sebuah halaman beralih dari A ke B ke C ke D sebelum mendarat, itu adalah sebuah rantai. Perbaiki dengan memperbarui link asli agar langsung mengarah ke tujuan akhir. Jadi melihat proyek kita di sini, kita bisa melihat bahwa kita memiliki beberapa halaman dengan status kode 4XX. Kita punya 4 internal link yang rusak, 2 masalah dengan duplicate title text, dan 2 halaman memiliki duplicate meta descriptions. Dan sekali lagi, saya merasa sangat membantu di sini. Mereka memiliki mengapa dan cara memperbaikinya. Jadi kamu bisa mengklik dan itu akan memberitahumu lebih banyak tentang masalahnya dan cara memperbaikinya yang sangat membantu. Langkah 4, menggali warning. Setelah kamu membersihkan errors, lanjutkan ke warnings. Ini tidak akan menjatuhkan peringkat kamu dalam semalam, tapi mereka masih penting untuk dibersihkan. Contoh, kecepatan muat halaman yang lambat, title text atau meta description yang hilang, konten duplikat, halaman dengan jumlah kata yang rendah, tidak ada link internal yang mengarah ke mereka. Setiap warning memiliki tooltip kecil. Mengapa dan cara memperbaikinya. Ini sangat membantu jika kamu tidak yakin apa arti sesuatu. Nah, beberapa di antaranya bisa kamu abaikan tergantung pada pengaturan situs kamu. Tetapi, jika banyak halaman yang terpengaruh, itu layak untuk dilihat lebih dekat. Langkah 5, meninjau notices atau pembersihan opsional. Sekali lagi, notices bersifat informasional. Mereka tidak mendesak dan tidak secara langsung mempengaruhi peringkat kamu. Tapi mungkin masih layak untuk ditinjau. Hal-hal seperti anchor text yang kosong pada link, halaman hanya dengan satu link internal, dan tidak ada H1 teks di halaman tertentu. Alt text yang hilang pada gambar. Jika kamu kekurangan waktu, lewati ini. Tapi jika kamu ingin merapikan semuanya, lihat dan perbaiki beberapa di antaranya. Langkah 6, merayapi ulang situs setelah kamu perbaiki. Setelah kamu melakukan perubahan pada situs kamu, kita akan kembali ke SEMrush dan klik Rerun Site Audit. Ini akan memungkinkan SEMrush memindai situs kamu lagi dan memperbarui skor kesehatan situs kamu. Kamu akan melihat berapa banyak masalah yang sudah kamu perbaiki dan apakah ada yang baru muncul. Langkah ini sangat penting. Ini adalah cara kamu melacak kemajuan dan memastikan pekerjaan kamu benar-benar membantu. Jadi untuk melakukannya, langsung aja dari layar ini, kita bisa klik Rerun Campaign. Dan begitulah cara kita mendapatkan skor baru setelah kita memuat perubahan. Karena aku tidak memuat perubahan apapun, aku tidak akan mengkliknya ya. Karena ya kita tidak mengubah apapun. Langkah 7, melacak kemajuan dari waktu ke waktu. Sekarang kamu terus menjalankan audit. SEMrush akan menyimpan riwayat setiap perayapan. Cukup pergi ke bagian Compare Crawl untuk melihat berapa banyak masalah yang sudah kamu perbaiki. Untuk melihat masalah baru yang muncul sejak perayapan terakhir kamu, dan untuk melacak skor kesehatan situs kamu dari waktu ke waktu. Sangat memuaskan melihat skor itu naik dan juga membantumu membuktikan bahwa perubahan kamu berhasil. Terutama jika kamu melakukannya untuk klien atau tim. Tips tambahan untuk mendapatkan hasil maksimal dari audit situs SEMrush. Hubungkan dengan Google Analytics. Jika kamu menghubungkan akun Google Analytics kamu, SEMrush akan memprioritaskan halaman dengan traffic tinggi dalam audit. Dengan begitu, kamu bisa memperbaiki masalah di halaman terpenting kamu terlebih dahulu. Gunakan tampilan struktur situs. Ini memungkinkan kamu melihat bagaimana masalah didistribusikan di seluruh situs kamu. Misalnya, jika semua postingan blog kamu berada di folder blog dan bagian itu memiliki masalah paling banyak, kamu akan tahu di mana harus memfokuskan waktu kamu. Siapkan audit terjadwal. Jadi, kamu bisa membuat SEMrush secara otomatis menjalankan audit setiap minggu. Ini bagus untuk mengawasi perubahan dan menangkap masalah sejak dini sebelum mereka membesar. Jangan sembunyikan masalah kecil kecuali kamu yakin. Kamu bisa menyembunyikan masalah di SEMrush, tetapi hanya lakukan ini jika kamu benar-benar tahu bahwa itu bukan masalah. Masalah yang disembunyikan tidak akan muncul di perayapan mendatang. Dan itu berarti kamu bisa melewatkan sesuatu yang penting di kemudian hari. Mengapa semua ini sangat penting? Mari jujur, SEO itu tidak mencolok, tapi itu adalah fondasi tempat segalanya bertumpu. Kamu bisa memiliki konten terbaik, desain yang indah, dan keyword yang bagus. Tapi jika situs kamu penuh dengan link rusak, crawl errors, atau masalah pemuatan, Google tidak akan mengarahkan orang ke situs kamu. Menjalankan audit situs SEMrush secara teratur membantu menjaga situs kamu tetap bersih, fungsional, dan ramah mesin pencari. Inilah yang telah kita pelajari, cara menyiapkan dan menjalankan audit di situs SEMrush. Arti dari Site Health Score. Cara memperbaiki errors, warning, dan notices yang paling penting. Cara melacak kemajuan kamu dari waktu ke waktu. Kesimpulan, sekarang jika kamu ingin memulai dengan SEMrush dan mendapatkan pro trial gratis 14 hari, klik link di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini sangat membantu mendukung channel dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan bel notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video lainnya.
Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat situs web, menjelajahi berbagai pembuat situs web, membahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.